Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Fajar. Saya dari kelas D4 Teknik Mesin 2020A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan baja dan besi. Pertama, proses pembuatan besi. Besi dihasilkan dari oksida besi Fe2O3 melalui reaksi reduksi dengan karbon monoksida pada suhu relatif tinggi lebih dari 15.000 derajat Celcius. Reduksi berlangsung beberapa tahap dan reaksi yang terlibat bersifat reversibel, di mana kesetimbangan bergantung pada tekanan relatif dari CO dan CO2 dalam tanur tinggi. Bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan besi pada tanur tinggi diantaranya adalah biji besi, kokas sebagai zat produksi, batu kapur sebagai pengikat silika, dan udara. Proses pengolahannya yaitu biji hematit Fe2O3 mula-mula dicuci dengan air sampai bersih dari tanah yang melekat. Setelah kering, biji besi hasil pemanggangan dicampurkan dengan batu kapur dan kokas dengan perbandingan 5:2:1 dan dimasukkan ke dalam tanur tinggi. Tanur tinggi adalah menara berbentuk silinder yang pada bagian menaranya dilengkapi dengan reaktor untuk menghasilkan temperatur tinggi dalam tanur. Tanur tinggi juga dilengkapi dengan cup and cone untuk memasukkan bahan baku melalui bagian atas tanur tinggi. Selain itu, terdapat saluran untuk melepaskan gas-gas buangan. Ketika mendekati dasar, terdapat dua saluran untuk memisahkan kerak dan cairan besi. Ketika cairan terdapat di dalam tanur pada temperatur 1300 sampai 15.000 derajat Celcius, biji besi yang kotor juga direduksi menjadi cairan besi yang biasanya mengandung sedikit sulfur, silikon, fosfor, mangan, dan karbon dalam bentuk karbida seperti semetit Fe3C, sehingga besi yang diperoleh dapat mencapai tingkat kemurnian 92-94%. Dan biasanya disebut cast iron atau besi tuang, atau kadang-kadang juga disebut pig iron. Proses pembuatan baja. Untuk membuat baja, maka pig iron atau besi tuang yang dihasilkan dari tanur tinggi harus dimurnikan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar karbonnya dari 5% diturunkan menjadi 1,5%. Dan untuk menghilangkan bahan atau unsur lain yang mengotori besi dilakukan pemurnian melalui berbagai metode, yaitu proses Basmer. Dalam metode ini, keadaan konverter Basmer ditambahkan senyawa lain seperti dolomite untuk mengikat zat pengotor di dalam besi sambil diputar terus di bawah tanur. Melalui lubang-lubang di bawah tanur dimasukkan gas oksigen agar bereaksi dengan karbon, silikon, fosfor, dan belerang menjadi oksida-oksidanya. Oksida-oksida ini akan diikat oleh oksida magnesium dan kalsium. Selanjutnya, besi cair yang sudah mendekati murni dikeluarkan melalui lubang pada konverter, dan kerak yang tertinggal dalam konverter dapat dibuang. Jenis baja yang dihasilkan konverter Basmer ditentukan dengan mengontrol karbon dan kandungannya, serta jenis logam lain yang dicampurkan untuk membuat logam aliansi. Proses open head furnace. Proses terbuka. Tanur berupa piringan datar yang besar. Pada dasar kolom telah ditambahkan oksida basa seperti CaO atau MgO yang nantinya akan berguna sebagai zat pengikat. Ke dalam tanur tinggi dimasukkan besi tuang, besi bekas, dan kapur. Campuran gas pembakar dan udara panas dilewarkan di atas piringan. Sementara diaduk, maka akan berlangsung reaksi kimia dan menjadi kerak. Proses BOP, Basic Oxygen Process. Pada proses ini, besi tuang dicampur dengan besi rongsokan. Besi tuang meleleh di dalam besi tuang. Ke dalam tanur dimasukkan oksigen murni melalui pipa. Oksigen murni ini akan membakar zat pengotor di dalam cairan besi tuang. Batu kapur yang sebelumnya dimasukkan ke dalam tanur akan mengikat zat pengotor ini menjadi kerak. Proses rekristalisasi besi dan baja. Suhu rekristalisasi logam menentukan batas antara pengerjaan panas dan dingin. Pengerjaan panas logam dilakukan di atas suhu rekristalisasi atau di atas daerah pengerasan kerja. Pengerjaan dingin dilakukan di bawah suhu rekristalisasi dan kadang-kadang berlangsung pada suhu ruang. Suhu rekristalisasi baja berkisar antara 500 C sampai 700 C. Tidak ada gejala pengerasan kerja di atas suhu rekristalisasi. Pengerasan kerja baru mulai terjadi ketika limit bawah daerah rekristalisasi dicapai. Selama operasi pengerjaan panas, logam berada dalam keadaan plastik dan mudah dibentuk oleh tekanan. Klasifikasi baja. Klasifikasi baja dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan komposisi. Contohnya yaitu baja karbon,
baja paduan rendah, baja tahan karat. Kedua, berdasarkan bentuk produk. Contohnya yaitu baja tabung, plat batangan, lembaran, dan pita. Ketiga, berdasarkan struktur mikro, yaitu veritik, perlitik, martensitik, dan austentik. Keempat, yaitu berdasarkan konstruksi, yaitu baja struktural dan baja non-struktural. Sedangkan berikut adalah klarifikasi besi, dibedakan menjadi 6, yaitu besi cor kelabu yang memiliki ciri warna patahan kelabu dan bentuk grafit serpih. Kedua, besi cor putih memiliki ciri-ciri warna patahan kelabu dan fasa karbon sebagai sementit. Ketiga, besi cor nodular, ciri-cirinya yaitu bentuk grafik bulat dan sifat lunak. Keempat, besi cor bintik, yaitu ciri-cirinya intermediate antara besi cor kelabu dan putih. Kelima, besi cor cil, ciri-cirinya yaitu warna patahan sebagian putih sebagian kelabu. Dan yang terakhir adalah besi cor mampu tempah, ciri-cirinya yaitu bentuk grafit bulat dan hasil laku panas besi cor putih. Kegunaan besi dan baja pada dunia industri. Sudah kita ketahui bahwa besi dan baja memiliki manfaat yang banyak sekali, diantaranya yaitu sebagai bahan konstruksi bangunan dan pabrik, sebagai bahan dari mesin-mesin di industri, sebagai unsur utama dalam pembuatan sebuah produksi. Karena besi dan baja sendiri memiliki karakteristik yang kuat dan tahan lama, besi dan baja sendiri juga mudah didapatkan dan mudah dibentuk. Standarisasi baja menurut 5 standar internasional. Yang pertama yaitu SNI. Struktur penomoran SNI terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu, yaitu berupa kode SNI, nomor unik, nomor bagian, dan nomor seleksi, serta tahun penetapan. Contohnya seperti berikut: SNI 07-0040-2006. Yang kedua, Japanese Industrial Standard atau biasa disingkat dengan JIS, diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram milimeter. Contoh seperti berikut: baja karbon JIS G4105. Yang berikutnya adalah Deutsche Institut für Notmuk atau yang biasa disingkat dengan DIN, diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya. Contohnya sebagai berikut: ST37. Yang keempat adalah American Iron and Steel Institute atau biasa disingkat dengan IC. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan IC atau SAI, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka, dengan setiap angka memiliki ketentuan sendiri. Contoh IC 1045. Dan yang terakhir adalah American Society for Testing and Material atau biasa disingkat dengan ASTM. Standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh ASTM A582-A 582M-95B dalam kolom 2000, grade 303 SE Free Machining Stainless Steel. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.